Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat-Illahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat, dan nikmat yang paling agung yakni nikmat iman dan Islam, sehingga kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat-nikmatnya. Salawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi sekaligus Rasul terakhir yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan yang penuh dengan kebodohan menuju alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam berbahasa Arab, dan membacanya adalah ibadah. Selain itu perlu diketahui bahwasanya Al-Quran juga memiliki nama-nama lain, yaitu diantaranya Al-Quran juga sering disebut dengan Alkitab atau Kitabullah. Yang kedua, Al-Quran juga sering disebut dengan Al-Furqan yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan yang ketiga, yaitu Al-Quran sering disebut juga dengan Az-Zikr, yaitu pengingat. Dan yang keempat, Al-Quran juga sering disebut dengan Al-Huda. Adapun fungsi dari Al-Quran yaitu diantaranya sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian fungsi Al-Quran diantaranya lagi yaitu sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga yaitu sebagai pengajaran bagi umat manusia, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan atau bercerita tentang orang-orang terdahulu. Selain itu perlu diketahui juga bahwasanya di dalam Al-Quran ada juga yang sering disebut dengan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah yaitu surah yang diturunkan di Mekah, sedangkan surah Madaniyah yaitu surah yang diturunkan di Madinah. Pada umumnya surah Makkiyah adalah surah-surah pendek, sedangkan surah Madaniyah pada umumnya adalah surah-surah yang tergolong panjang seperti surah Al-Baqarah. Adapun sejarah turunnya Al-Quran yaitu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, akan tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan 24 Ramadan. Akan tetapi pendapat yang kuat yaitu 17 Ramadan. Adapun kisahnya yaitu pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyendiri di Gua Hiro. Tiba-tiba malaikat Jibril datang dengan membawa pesan Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Malaikat Jibril menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Maka Nabi menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Maka malaikat Jibril pun mengulanginya sampai ketiga kali. Maka disitulah turunlah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama tersebut, maka Rasulullah pun pulang dalam keadaan ketakutan. Sesampainya di rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istrinya Khadijah untuk menyelimuti beliau. Maka turunlah pada saat itu Al-Quran surah Al-Muddathir. Setelah menerima wahyu-wahyu tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada istrinya Khadijah.
Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka Khadijah pun mengantarkan Rasulullah kepada seorang pendeta yang masih berpegang teguh kepada ajaran murni Nabi Isa alaihissalam, yaitu pendeta yang bernama Waraka bin Naufal. Saat Waraka bin Naufal melihat Rasulullah, maka beliau pun mendapati ciri-ciri kenabian yang terdapat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah dipelajarinya dalam kitab Injil. Maka pada saat itu Waraka bin Naufal adalah seorang pendeta pertama yang mengimani kenabian baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.